Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi masih di pendahuluan ilmu tasrif. Kata beliau wal mustaqqatu asyarah. Pecahan itu ada 10, yaitu ini pecahan istilahi. Dikenal dengan pecahan istilahi. Karena pecahan ada dua kan, ada pecahan istilahi, ada pecahan apa? Lugawi. Itu hanya istilah saja, tidak perlu dikritik. Ya, masalah penamaannya. Iya, pecahan ada 10. Kalau kita melihat kata ketika dipecahkan dengan pecahan besarnya, garis besarnya, maka ada 10. Dia adalah al-madi, ini di urutan pertama. Wal mudhari, ini di urutan kedua. Wal amr, iya, ini tidak sesuai urutan dalam tasrif ya. Ya, ini karena belum kelompokan. Wal amr, ini pecahan ketiga. Wasmul fa'il, isim fa'il. Wasmul maf'ul, isim maf'ul. Wasifatul musyabbahah, ini tidak ada dalam tasrif karena ini diserupakan dengan isim fa'il. Cuman akan dipelajari di sini di buku ini. Wasmu tabdil juga tidak ada dalam tasrif karena ini adalah isim fa'il yang diubah ke isim tabdil. Wasmul zaman, isim zaman ada dalam tasrif. Wasmul makan, isim makan. Wasmul alah, isim alat. Tidak ada di sini di pecahan dua buku sebelumnya. Madi majhul karena sudah diwakilkan dengan madi karena mencakup maklum dan majhul di catatan di bawah. Mudhari mencakup maklum dan majhul sehingga tidak disebutkan. Terus tidak ada di sini masdar. Kenapa? Dimaklumi kan dia adalah asli. Masdar adalah apa? Asal pecahan. Sehingga tidak ada dikatakan dalam al-mustaqqat. Dipahamkan? Jadi kalau kita melihat jumlah tasrif, ada sebagian kata yang tidak ada. Iya. Seperti madi maklum tidak ada, tapi diwakilkan dengan ucapan belum madi. Mudhari majhul tidak ada, kan diwakilkan dengan ucapan belum mudhari. Cuma dia terbagi dua. Iya. Kemudian tidak ada masdar, kan dia adalah asal pecahan berdasarkan ya pendapat dari ya mayoritas ya dan merupakan madhab dari orang-orang Basra. Madhab dari orang-orang Basra. Iya. Kemudian ada tambahan di sini dari dua buku sebelumnya, yaitu As-Sifatul Musyabbahah. Itu belum pernah kita pelajari. Kita akan pelajari di sini. Dan isim tafdil belum juga kita pelajari. Kita akan pelajari di buku ini. Iya, jadi yang sudah kita ambil madi, mudhari, amr, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Iya, madi, mudhari, ma'lum, majhul. Itu semua kita sudah ambil. Berarti yang belum pernah kita dengar adalah sifatul musyabbahah dan isim fa'il. Tapi wazannya sudah saya kasih bahkan di pengenalan ilmu sorof. Apalagi di Miftah. Sudah dikasih wazannya. Cuman digabungkan di isim fa'il. Saya gabungkan di isim fa'il. Belum dipisahkan antara isim fa'il dan sifatul musyabbah. Karena antara isim fa'il dan sifat musyabbah sama. Sama menunjukkan pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Bedanya nanti dari sisi makna. Isim fa'il itu nanti sesuatu yang tajaddud, kadang berubah. Kalau sifatul musyabbah, sesuatu yang tidak pernah berubah. Selalu seperti itu. Dan sisi itu saja nanti, insya Allah. Makanya di buku dasar, kita tidak membedakannya. Di buku dasar kita tidak membedakannya. Iya. Kata beliau, setelah menjelaskan mustaq, pecahan nanti yang kita akan dapat, insya Allah akan dirinci di bab 1 dan 2. Ini nanti, bab 1 dan 2. Wal mustaq minhu, sementara mustaq minhu, itu asalnya. Asal dari pecahan. Iya, tadi kan al-mustaq, pecahannya. Mustaq minhu, yang dipecahkan darinya, yaitu asal dari setiap kata. Huwal masdaru, dia adalah apa? Masdar. Asal daripada pecahan adalah masdar. Ada catatan 61,
berdasarkan pendapat yang paling sahih bahwa asal pecahan adalah masdar, supaya diisyaratkan adanya perselisihan pendapat. Jadi beliau pilih ini adalah berdasarkan pendapat yang sahih. Berdasarkan pendapat yang sahih. Kata beliau, wahwa, dan dia adalah, itu pengertian masdar. Pengertian masdar. Al-ismud dal ala hadatil fi'il duna zamani. Dia adalah isim. Ini menunjukkan masdar adalah isim yang menunjukkan makna kejadian yang ada pada fi'il tanpa waktunya. Jadi, kalau antum tahu terjemahan fi'il, hapus saja waktunya, itu jadi terjemahan masdar. Anda paham ini? Jadi terjemahan masdar. Misalnya, ya, kalau kita katakan misalnya, ya, akala. Apa artinya akala? Telah makan, kan? Telah makan. Telah makan. Masdarnya adalah aklun. Adalah aklun. Apa berarti? Hapus saja waktunya di fi'il. Berarti apa makna? Apa artinya aklun? Makan. Karena masdar itu adalah isim yang kosong dari waktu. Namanya juga isim. Di nahwu telah dikatakan walam tuktarun bizaman. Isim adalah kata menunjukkan makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Itu di nahwu. Di sorof, masdar itu adalah isim yang menunjukkan atas kejadian yang ada pada fi'il. Dipahamkan? Kejadian yang ada pada fi'il tanpa waktu. Yaitu tinggal dihapus saja apa? Waktu. Contoh lain misalnya, doroba. Apa artinya doroba? Telah memukul. Kalau antum dapat kata dorbun, apa artinya? Memukul. Kejadiannya saja. Kejadiannya saja. Misalnya antum dapat kata, ya, gosala. Apa artinya gosala? Mencuci. Goslan. Apa artinya goslan? Hah? Mencuci. Kejadiannya saja. Tanpa waktu. Kejadiannya tanpa waktu. Jadi, hapus saja waktunya. Itulah terjemahan masdar. Dipahami ini? Itu masdar. Siapa yang belum paham? Gampang sekali ini. Hapus saja waktunya. Iya. Kejadian yang ada pada fi'il tanpa waktu. Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Tidak ada? Nanang? Abdul Alim? Jelas, saudara? Masa? Bilang terus terang kalau belum jelas. Nah, jelas. Nah, lanjut. Wahwa kisman. Lebih jauh tentang masdar. Padahal kita belum bahas masdar. Tapi ini kan isyarat umum. Dan dia terbagi dua. Yaitu masdar. Masdar itu terbagi dua. Kiasi. Ada masdar kiasi. Kiasi artinya dikiaskan. Punya wazan. Ada polanya. Iya. Di bawah bisa dikiaskan kata lain dalam satu kaidah. Itu dibilang masdar kiasi. Bisa dikiaskan kata lain dalam satu kaidah. Dalam satu kaidah. Iya. Ini disebut dengan masdar kiasi. Yang kedua, wasimai. Ada masdar simai. Artinya tidak dikiaskan. Didengar dari orang Arab. Paham kan? Atau buka kamus. Ini bentuk masdar. Dua ini yang ada dalam bahasa Arab. Ada yang kiasi, sama bentuknya dengan kata lain. Ada yang simai, tidak ada samanya. Didengar dari orang Arab. Belum rinci. Fal kiasi li fa'ala. Jadi belum datang pembahasannya, sudah belum bahas masdar. Kiasan untuk kata fa'ala. Ini sudah kita ambil di pengenalan ilmu sorof dan miftah. Kiasan untuk wazan fa'ala. Bifatil ain. Dia yang dipatah ainnya. Yang dipatah ainnya. Ya'ti datang ala wazni fa'al. Di atas wazan fa'lun. Ya. Bisukuniha. Disukun ainnya. Idza kana muta'addiya. Jika dia muta'addi. Kan sudah lewat kan?
Iya, bahkan di pengenalan ilmu sorof sudah dikasih ini. Masdar untuk fa'ala kalau mutaaddi fa'lun. Paham kan? Doroba, buah masdarnya fa'ala mutaaddi. Doroba, dorbun. Fataha, fataha, fathun. Qatala, qatlun. Yang penting mutaaddi. Sudah kita tahu ini, alhamdulillah. Wa ala wazni fu'ul, dan di atas wazan fu'ul, in kana lazima, kalau dia fi'il lazim. Kalau dia fi'il lazim. Iya. Jadi kapan fa'ala lazim fu'ul? Misalnya kharaja. Kharaja, khuruj, roja'a. Roja'a. Dipahami ini kan? Demikian pula kata-kata yang lain. Iya, kata-kata yang lain. Yang penting fa'ala lazim. Fal awal yang pertama tinggal contohnya. Yang pertama yaitu fa'ala lazim mutaaddi ka qatala qatlan wa radda raddan. Kalau dibuka tasdidnya, rodada rodadan wa daraba darban wa fataha fathan. Watan yang kedua yaitu fa'ala lazim ka kharaja khurujan wa jalasa julusan wa nahadha nuhudon. Dipahami ini? Gampang sekali. Ini teori kiasi namanya. Ini teori untuk kiasi. Pokoknya fa'ala mutaaddi fa'alan, fa'ala lazim fu'ulan. Itu namanya kiasi. Inilah yang membantah orang-orang di sana ada yang mengatakan wazan masdar tsulats simai. Lihat kamus. Tidak. Iya, bahkan kita katakan ada kiasi, ada simai. Tidak boleh kita katakan mutlak seperti itu. Nanti orang merasa sulit membuat masdar. Iya. Nah, ini sudah ada, ini kiasan namanya. Wal kias li fa'ila. Kias untuk fa'ila. Untuk fa'ila. Kias untuk fa'ila. Bil kasri di kasro. Yaf'alu. Tapi fa'ila yang yaf'alu. Dan memang fa'ila ya pasti yaf'alu. Karena hanya ada 15 kata yang yaf'ilu. Sebagaimana kita sudah ambil di buku Miftah. Iya. Fa'ila di kasro yaf'alu bil fathi dengan fathah. Ya'ti ala wazn. Datang di atas wazan. Satu fa'lun. Sama dengan fa'al tadi. Bisukunil ain aidha. Disukun ainnya juga. In kana muta'addiyan. Jika dia muta'addi. Berarti bisa dikatakan fa'ala fa'ila muta'addi fa'lun. Karena sama. Fa'ala fa'ila muta'addi adalah fa'lun. Iya. Nah contoh hamida hamdan. Fahima fahaman. Sama. Iya, sama. Wabi fathiha. Dan boleh juga dengan fathah ainnya. Bercerita di ain. Tadi kan bisukunil ain. Aidha. Disukun ainnya juga. Wabi fathiha dengan di fathah juga. Yaitu ainnya. Yaitu ainnya. Apa tadi? In kana lazima. Jika dia lazim. Jadi kalau lazim di fathah ainnya. Kalau muta'addi sukun saja ainnya. Nah contoh ta'iba ta'aban. Iya. Fariha farohan. Padahal kalau dia muta'addi farhan. Tapi karena dia adalah fi'il kata lazim, maka jadi apa? Farohan. Jelas pembahasan ini? Dan alhamdulillah di Miftah kita sudah golongkan kata-kata fa'ila yang lazim. Menunjukkan atas kebahagiaan, kegembiraan. Paham kan? Iya, apalagi? Warna. Paham kan? Cacat. Hah? Terisi atau penuh? Enggak, itu untuk fa'ala. Jangan dicampur-campur. Iya, jangan campur-campur hafalannya. Iya, ridho, menerima itu baru. Iya. Sudah yang digolongkan di buku sebelumnya. Yang jelas, untuk buku ini dulu, di pendahuluan ini. Masih di pendahuluan ini. Fa'ila yang lazim, iya, masdarnya adalah fa'al. Adalah fa'al. Selesai. Untuk fa'il, fa'al. Lazim muta'addi. Wal qiyas li fa'ula. Qiyas untuk fa'ula. Wazan fa'ula. Wazan terakhir untuk 3 huruf asli. Bidom. Dengan didomma ya ainnya fa'ula.
ya'ti ala wazn, datang di atas wazan fa'alah, fu'ulah. Dipahamkan? Tidak ada rincian lazim muta'addi. Karena fa'ulah pasti lazim. Iya kan? Sudah kita dapat di buku sebelumnya. Fa'alah, fu'ulah. 2. Bedanya dengan fa'ala, tidak ada ta marbutohnya. Kalau fa'ala lazim, fu'ul. Fa'ala lazim, fu'ul. Paham kan? Kalau fa'ula lazim dan pasti lazim, fu'ulah. Ada ta marbutohnya. Jadi kalau ada ta marbutohnya nanti pasti dari kata fa'ula. Bukan dari fa'ala. Bifatil fa fil awal, dengan dipatah fa pada kata yang pertama, wa dhammiha fil tsani, di dhamma fa-nya pada kata yang kedua, pada wazan yang kedua. Fa'ala, fu'ulah. Kapan di fathah fa-nya? Sebelum akhir pakai alif. Kalau di dhamma fa-nya sebelum akhir pakai waw. Fa'a. Tidak ada fa'u. Fa'alah. Fu'ulah. Kalau antum dapat kata di fathah fa-nya, waw sebelum akhir, bukan masdar itu. Bukan masdar itu kata lain lagi. Kalau antum dapat kata fa'ul, maka itu bukan masdar. Karena masdar itu semua di dhamma fa-nya atau di fathah fa-nya. Cuman kalau di dhamma sebelum akhir waw, di fathah sebelum akhir alif. Kalau antum dapat di fathah fa, sebelum akhir waw, bukan masdar itu. Itu kata lain. Dipahami ini? Yang nanti kita akan dapat juga wazannya. Iya. Nah, darabah, jazula, jazala, su'uba, su'uba, sahula, suhula. Inilah yang kiasi. Ini yang kiasi. Wastimai kathir. Sementara simai banyak. Yaitu menyelisihi teori. Itu dibilang simai. Menyelisihi teori yang di atas. Didengar dari orang Arab. Iya. Itu banyak. Karena tergantung yang didengar dari orang Arab. Faminal awal. Maka dari yang pertama itu dari wazan fa'ala. Tolaba, tolaban. Seharusnya tolban. Nabata, nabatan. Seharusnya nabatan. Kataba, kitaban. Seharusnya katban. Harosa, hirosatan. Seharusnya harsan. Hasaba, husbanan. Seharusnya hasban. Syakara, syukron. Seharusnya syakron. Dakaro, dikron. Seharusnya dakron. Katama, kitmanan. Seharusnya katman. Kadabak, kadiban. Seharusnya kadban. Wa golaba, golabatan. Seharusnya golban. Hama, himayatan. Seharusnya hama. Wa gopara, gupronan. Seharusnya apa? Kalau dia mutaaddi, gopron. Kalau dia lazim, gupur. Karena goparo, kadang dikatakan goparallahu lak. Berarti dia lazim. Iya kan? Tidak punya maf'ul. Seharusnya gupur. Seharusnya apa? Gupur. Tapi datang gupronan. Aso isyanan. Kodoan. Hada hidayatan. Ro'a ru'yatan. Semua ini menyelisihi wazan yang di atas. Iya, seharusnya kalau fa'ala hanya datang fa'al, fu'ul. Jadi berarti dengan ini kita bisa menarik kesimpulan kalau menyelisihi yang di atas maka itu simai. Kalau menyelisihi yang di atas itu maka itu adalah simai untuk fa'ala. Wa minats tsani, dan dari wazan yang kedua yang simai yaitu wazan fa'ila. Itu dari wazan fa'ila. La'iba, la'iban. Seharusnya mutaaddi. Ya kan? Kalau mutaaddi berarti la'ban. Kalau seandainya dia lazim, la'aban. Kan begitu? La'ban atau la'ab. Kan itu saja. Sekarang tiba-tiba datang apa? La'iban. Berarti dia itu apa? Simai. Didengar dari orang Arab. Ya. Wanabdija nubjan. Seharusnya apa? Nabjan. Wakariha karohiyatan. Seharusnya karhan. Wasamina simanan. Seharusnya samnan.
qawiya quwwatan, su'ida su'udan. Tidak ada fa'ilah yang fu'ul. Tidak ada fa'ilah fu'ul. Ya kan? Seharusnya kan ini su'udan untuk wazan su'ada. Kalau su'ada lazim, su'ud. Su'ada muta'addi, su'dan. Ya kan? Sekarang tiba-tiba ada kata su'ida, malah masdarnya apa? Su'ud. Berarti apa ini? Simai. Ini namanya simai. Ya. Wa qabila kubulan. Ya, seharusnya tidak berwazan. Qabila qabulan. Wa rahima rahmatan. Seharusnya tidak begitu. Ya, seharusnya rahima rahman. Qabila qablan. Tapi datang dalam bentuk lain. Maka ini kita katakan apa? Simai, bukan kiasi. Wa minat thalith. Datang dari wazan yang ketiga, yaitu wazan fa'ula. Masdar menyelisih asal teorinya. Seperti karuma, karoman. Seharusnya karomatan. Iya, walaupun sebenarnya semua kata di atas tadi itu datang kiasinya. Cuman ini ada didengar. Paham kan? Seperti kata bakatbat. Karoma, karoman, karomatan. Datang di aslinya. Cuma kalau antum dengar menyelisih tadi teori, maka itu adalah apa? Simai. Aduma, idoman. Majuda, majadan. Hasuna, husnan. Haluma, hilman. Jamula, jamalan. Seharusnya jamalatan. Harusnya ada tamar buto. Kalau memang masdar dari fa'ula. Kan masdar dari fa'ula adalah fu'ula, fa'ala. Ada tamar butonya. Ini tidak ada. Maka ini dinamakan dengan apa? Disebut dengan apa? Simai. Didengar dari orang Arab. Didengar dari orang Arab. Jelas, saudara? Jelas ini? Ini untuk tahap dasar. Kita selesaikan hari ini pendahuluan. Jadi sepekan pendahuluan. Iya, luar biasa penulis pendahuluan. Wasmul marrah minat thulathi. Isim marrah dari thulathi. Isim marrah ini dikenal juga dengan masdar marrah. Tapi dinamakan isim marrah, ya, karena dia menunjukkan jumlah pekerjaan. Lihat catatan di bawah, catatan 68. Isim marrah adalah masdar. Saya nyatakan memang dari awal, karena dia dikenal sekali dengan masdar marrah, yang masuk dalam maf'ul mutlak, yang menunjukkan jumlah pekerjaan. Nah, yang kita tahu di pembahasan maf'ul mutlak, menunjukkan, kan maf'ul mutlak ada 3. Menguatkan pekerjaan, menunjukkan jenis pekerjaan, menunjukkan apa? Jumlah pekerjaan. Yang menunjukkan jumlah pekerjaan, ini dia, isim marrah. Namanya masdar marrah. Lihat catatannya. Isim marrah adalah masdar yang menunjukkan atas jumlah terjadinya pekerjaan. Di sini kita dikasih tahu wazannya. Ala wazni fa'alah. Di atas wazan fa'alah. Bifathin fasukun. Dipatah kemudian sukun. Contoh, Kak, seperti jalsah. 1 kali duduk artinya. Kalau 2 kali duduk, jalsatain. 3 kali duduk, jalasat. Anda paham ini? Kan jumlahnya. Tinggal antum mutana jamak. Qa'adah. 1 kali duduk. Sama. Iya. Semua. Antum tinggal buat saja semua kata yang lain. Antum dapat kata misalnya, dorbah. Apa artinya itu? 1 kali pukulan. Aklah. 1 kali makan. Syarbah. 1 kali minum. Demikian seterusnya. Iya. Yang lain lagi setelahnya. Wasmul hay'ah. Ada kata-kata wasmul hay'ah minhu. Dari thulathi ini ya. Semua dari thulathi. Isim hay'ah darinya. Disebut dengan masdar hay'ah juga. Isim hay'ah. Catatan di bawah 69 kita baca dulu. Isim hay'ah adalah masdar. Sama juga. Jadi banyak itu masdar. Iya, banyak itu masdar. Ada namanya masdar hay'ah. Apa fungsinya? Yang menunjukkan atas bentuk atau cara terjadinya pekerjaan. Jadi nanti terjemahan cara. Cara. Iya. Cara pukul, cara makan, cara minum. Itu namanya hay'ah. Cara.
atau bentuk terjadinya. Atau bentuk terjadinya. Yang paling penting masdarnya, wazannya. Ala wazni fi'lah, di atas wazan fi'lah. Jadi kalau fa'ala, jumlah pekerjaan. Kalau fi'lah, cara pekerjaan itu dilakukan. Iya. Bikasrin fasukun. Dengan dikasr kemudian sukun. Nah, contoh seperti jilsah, cara duduk. Qi'dah, cara duduk. Caranya. Iya. Seperti di hadis ada di Arba'in. Idza dzabahtum fa'ahsinu dzibha. Apa artinya itu? Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Dari mana yang antum tahu itu cara artinya? Ini dia wazan hay'ah. Itulah fungsinya. Jadi makin tinggi bahasanya, makin bisa memahami bahasa Arab dengan baik. Karena beda harokat, beda arti. Jelas ini? Jelas ini pembahasan kita? Iya. Cara, bentuk dilakukannya. Wahada kulluhu fi masdari tulati. Semua ini pada masdar tulati. Semua ini tadi pada masdar tulati. Wa amma ghairu. Adapun selainnya, fasayati fi babil fi'il, akan datang dalam bab fi'il. Iya kan? Masa dikasih semua? Ini pendahuluan ini. Hanya sekedar isyarat umum. Mengisyaratkan nanti isi pembahasan kita. Ya beginilah. Tidak jauh dari yang kita ambil ini. Selesai, alhamdulillah, pendahuluan. Nanti di pertemuan berikutnya sudah kita masuk bab pertama. Iya, ingat di buku ini 3 bab saja. Bab pertama tentang fi'il, bab kedua tentang isim, bab ketiga tentang kaidah umum untuk isim dan fi'il. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Jangan lupa murojaah hari Senin. Jelas ini kan? Alhamdulillah. Jangan lupa kita tetap seperti biasa hari Senin murojaah. Dah? Belum dilepaskan yang namanya murojaah. Dah? Jangan sampai amam ini RBA anu maki. RBA pertama itu disiksa. Begitu di kalau sudah RBA begini santai-santai. Enggak ji. Tetap. Dah? Selama di sini masih murojaah. Alhamdulillah. Subhanak hamdik, la ilaha illa anta.